Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Tuhan, ini janjiku, ku mau tinggalkan dunia ini. Mau hidup kudus sepertimu, selalu ada di hadiratmu. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi roti yang terpecah, ku mau jadi anggur yang tercurah, ku mau membawa jiwa-jiwa yang hilang kembali padamu, Tuhan. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi berkat bagi sesama.
hidupku, Tuhan. Ku mau jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami memerlukan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sisa umur hidup kami, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan yang harus kita jawab secara jujur. Seberapa serius kita memperkarakan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan selama ini? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur, supaya kita bisa memeriksa hidup kita. Saya ulang sekali lagi, seberapa serius kita memperkarakan perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan selama ini. Sebab kita tidak boleh merasa aman, kita tidak boleh merasa nyaman, hanya karena kita menganggap kita ini orang Kristen, kita ini orang percaya, kita ini anak-anak Tuhan. Lalu kita merasa tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Saudara, kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, kita melakukan kesalahan terbesar di dalam hidup. Saya harus katakan, memang benar, di dalam Yesus kita dipanggil, di dalam Yesus kita dipilih, ya. Tetapi tidak semua yang dipanggil itu akan dipilih pada akhirnya. Perhatikan itu, di dalam Yesus kita dipanggil, di dalam Yesus kita dipilih, tetapi kita harus ingat, pada akhirnya tidak semua orang yang dipanggil di dalam Yesus itu menjadi orang yang benar-benar terpilih. Ini yang harus kita perkarakan. Kenapa saya katakan akan hal ini? Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara perhatikan itu. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, persoalannya adalah kita harus menyadari sedikit orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang selama hidup di dunia ini, di sepanjang hari hidupnya selalu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Di sepanjang hari hidupnya selalu berjuang untuk menjaga kesucian hidup, selalu menjaga kekudusan hidupnya, terus hidup di dalam kebenaran, hidup taat, ya sekali lagi, hidup taat, melakukan apa yang menjadi perintah Allah Bapa di sorga. Artinya pada akhirnya orang-orang yang akan dipilih, diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga itu adalah orang-orang yang benar-benar sejak hidup di dunia ini selalu memperkarakan perkenanan hidupnya di hadapan Tuhan setiap hari, supaya di dalam setiap detik waktu hidup yang ia jalani, kehidupannya selalu ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, jadi kita harus sadar akan hal ini. Kita tidak boleh merasa aman, kita tidak boleh merasa nyaman, kita tidak boleh merasa bahwa karena kita ini mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, lalu secara otomatis kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Ya, kita harus mempersiapkan hidup kita. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 22 ini, lalu kita membaca mulai ayatnya yang ke-12, firman Tuhan katakan begini,
Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Saudaraku, kebenaran ini sedang berbicara tentang perjamuan kawin. Maksud dari perjamuan kawin di sini adalah perjumpaan antara Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dengan orang percaya di kekekalan. Saat itulah semua orang akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, dan di pengadilan itulah setiap orang harus ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jika tidak berkenan, maka orang-orang yang tidak berkenan ini akan dicampakkan ke dalam lautan api. Kita baca sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini. Matius 22 kita membaca mulai dari ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu di dalam ayat 12 dikatakan, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Saudaraku, pakaian pesta yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran hidup setiap orang yang berdiri di hadapan Allah, kesucian hidup, kekudusan hidup orang-orang yang berdiri di hadapan Allah. Jadi ketika di kekekalan nanti kita berdiri di hadapan Allah, tetapi Allah tidak menemukan kebenarannya, ya. Allah tidak menemukan kesucian hidup, kekudusan hidup. Allah tidak menemukan wajah batinia kita serupa dengan Kristus yang merupakan standar hidup anak-anak kerajaan Allah, maka kita dipandang sebagai orang-orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Artinya kita akan dipandang sebagai orang-orang yang ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, atau kita tidak memiliki kebenaran seperti yang Allah kehendaki. Kalau pada akhirnya keadaan itu yang kita alami, atau keadaan itu yang terjadi atas kehidupan kita ketika kita berada di kekekalan, dampaknya seperti apa? Saya sudah katakan tadi, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan ditolak oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan seperti yang ditulis di dalam ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara perhatikan itu. Kalau kita sadar akan hal ini, seharusnya kita gentar di hadapan Tuhan, saudaraku. Kalau kita sadar akan hal ini, seharusnya saat ini kita memiliki perasaan krisis. Kita memeriksa seluruh hidup. Apakah kehidupan kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum? Kita tidak menyanyiakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Kita akan berjuang untuk merubah diri, karena kita tahu berdiri di hadapan Allah di kekekalan nanti, setiap kita harus berpakaian pesta. Dengan kata lain, setiap kita harus memiliki kebenaran hidup yang standarnya adalah hidupnya Kristus. Jika tidak, kita akan dipandang sebagai orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah kenapa di dalam ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, saya ulang sekali lagi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Di sini harusnya kita gentar, di sini harusnya kita mengerti, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang percaya akan diterima di dalam kerajaan surga. Jadi jangan sia-siakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Pakai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk terus memeriksa diri, berjuang untuk terus berubah, berjuang untuk hidup dalam ketaatan, menjaga kekudusan hidup, kesucian hidup, kebenaran hidup.
supaya pada akhirnya ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita berdiri sebagai orang-orang yang dipandang benar, orang-orang yang layak, orang-orang yang akan diperkenankan masuk di dalam rumah Allah Bapa di sorga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya penuh dengan kemuliaan. Saudaraku, ini kebahagiaan hidup yang sangat luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun, karena akan menjadi sangat tragis kalau Allah berkata Allah tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan katakan tadi akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya ada penderitaan yang sangat luar biasa, dan hal ini sangat mengerikan. Seperti yang sering kali saya katakan, ingat, api neraka tidak pernah padam. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk ditemukan berkenan di hadapan Allah, maka hidup kita akan terjadi seperti yang ditulis di dalam Matius 7 ayat 23. Firman Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, di akhir renungan ini saya harus katakan, jangan sia-siakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Sadarlah, bertobatlah, dan berbaliklah kepada Tuhan. Jangan sampai engkau akan terbuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, seperti yang firman Tuhan katakan, ke dalam api neraka. Itu sangat menderita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami, menyadarkan kami. Kami mau berjuang ya Tuhan, supaya di sisa umur hidup kami mau berjuang untuk terus berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami rindu akan rumah-Mu, kami rindu akan kerajaan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.